Aku masih ingat jelas pagi itu. Saat matahari menembus jendela kamarku yang sederhana, usia sudah 45 tahun. Rambut mulai diselingi uban. Namun aku masih berusaha menjaga senyum di wajahku. Hidup sebagai seorang janda tidaklah mudah. Tapi aku selalu berpegang pada satu hal. Aku masih punya anak, dan dialah alasan aku tetap kuat berdiri. Namanya Rani, putri sematawayangku. Kini ia sudah menikah dengan seorang pria muda bernama Andra. Usianya baru 25 tahun, hampir sebaya dengan anakku. Aku sempat ragu saat Rani memperkenalkan Andra padaku dulu. Apakah dia cukup dewasa untuk menjaga putriku? Begitu batinku. Tapi ketika aku melihat tatapan Andra pada Rani, tatapan penuh kesungguhan, keraguanku sirna. Hari-hari setelah pernikahan mereka begitu indah bagiku. Rumahku yang dulu terasa sepi, kini kembali riuh oleh tawa muda-mudi yang baru membangun rumah tangga. Kadang aku hanya duduk di teras, menikmati pemandangan sederhana. Rani memasak di dapur, Andra membantu menyapu halaman. Hatiku aku merasa Tuhan masih memberiku hadiah setelah bertahan-tahan hidup sendirian. Aku sering mendengar suara tawa mereka dari kamar. Dan itu menjadi musik terindah bagiku. Inilah kebahagiaan seorang ibu, pikirku, melihat anak yang kubesarkan dengan air mata, kini hidup dengan orang yang mencintainya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa sepi yang sesekali menamparku. Saat malam datang, dan kamar kembali hening, aku sering menatap foto almarhum suamiku di meja. Bang, lihatlah, anak kita sudah berumah tangga, tugas kita sudah selesai. Bisik, mataku berkaca-kaca. Tapi hatiku tetap kuat. Aku tidak ingin Rani melihatku rapuh. Aku benar-benar yakin saat itu bahwa kehidupanku akan tenang mulai sekarang. Tidak ada yang lebih kucari selain menjadi ibu yang baik dan menjaga keluarga kecilku tetap utuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang sederhana itu perlahan akan berubah menjadi badai. Hari itu, udara sore terasa berbeda. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang baru reda. Aku sedang duduk di ruang tamu, merapikan kain batik yang akan kujahit, ketika pintu rumah terbuka, dan Andra masuk dengan membawa sebuah bingkisan. Bu, ini ada buah tangan dari kantor, katanya untuk keluarga. Jadi Andra bawakan ke sini, ucapnya sambil tersenyum. Aku tertegun sejenak, entah kenapa, senyum itu begitu tulus. Seperti seorang anak yang berusaha membuat ibunya bahagia. Aku hanya mengangguk dan menerima bingkisan itu, berusaha menahan rasa haru. Terima kasih nak, kau ini selalu perhatian. Andai almarhum bapaknya, Rani masih ada, pasti beliau bangga melihatmu. Andra hanya tersenyum kecil, ada kerendahan hati dalam sorot matanya. Sungguh, aku mulai mengerti mengapa Rani jatuh hati padanya. Sejak itu, Andra semakin sering mengisi rumah ini. Ia bukan sekadar menantu, tapi seperti anak sendiri. Kadang ia memperbaiki genteng bocor, kadang membantuku membawa air galon, bahkan pernah menemaniku belanja ke pasar saat Rani sedang sibuk. Kehadirannya membuat rumah ini terasa lebih hidup. Namun, justru dari situlah sesuatu yang aneh mulai kurasakan. Suatu malam, ketika Rani sudah tertidur lebih dulu, aku masih duduk di ruang tamu sambil menjahit. Andra keluar dari kamarnya, membawa segelas air. Belum tidur, Bu? Tanyanya. Aku menggeleng. Sudah biasa begini, kalau malam, mataku sulit terpejam. Kami berbincang sejenak, obrolan ringan tentang pekerjaannya, tentang cita-citanya. Tapi ada satu kalimat yang membuatku diam lama setelah itu. Bu, Kalau bukan karena Rani. Mungkin aku sudah lama kehilangan arah. Kehidupan ini berat, tapi entah kenapa, kalau ada keluarga, aku merasa kuat. Aku hanya mengangguk, hati ini hangat, tapi sekaligus gelisah. Aku melihat Andra seperti melihat bayangan almarhum suamiku, dulu penopang keluarga, pelindung yang selalu siap. Malam itu aku masuk kamar dengan langkah berat. Kutatap lagi foto suamiku. Bang, aku takut ada sesuatu yang tidak bisa kutolak hadir dalam hidupku. Bisikku pelan. Aku tidak sadar, mulai dari malam itu, hatiku sudah mengizinkan sebuah benih tumbuh, benih yang seharusnya tidak pernah ada. Pagi itu, rumah riuh dengan kesibukan. Rani sedang menyiapkan sarapan sederhana.
Sementara Andra baru saja kembali dari membeli sayur di pasar. Aku hanya duduk di kursi kayu dekat jendela, menikmati pemandangan keluarga kecilku yang selalu kubanggakan. Tiba-tiba, saat Andra meletakkan kantong belanjaan di meja, mataku tak sengaja bertemu dengan matanya. Hanya sepersekian detik, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuatku sepat-sepat menunduk. Aku mencoba menganggapnya biasa. Hanya perasaan ibu saja, pikirku. Tapi jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Siang harinya, setelah makan bersama, Rani pamit keluar sebentar untuk bertemu temannya. Tinggallah aku dan Andra di rumah. Aku berniat masuk kamar untuk tidur siang, tapi suara panggilan Andra menahanku. Bu, boleh saya bantu perbaiki mesin cuci di dapur? Kayaknya sering macet belakangan ini. Aku mengangguk. Boleh nak, nanti ibu temani. Kami berdua berada di dapur. Mesin cuci itu memang sudah tua, sering rewel. Andra jongkok, mencoba membuka bautnya. Aku berdiri agak jauh, memperhatikan. Entah mengapa, dalam diam aku merasakan sesuatu yang aneh. Suasana dapur itu begitu tenang, tapi juga membuatku gugup. Saat Andra menoleh ke arahku, tanganku refleks menyentuh dadaku sendiri. Ada apa, Bu? Tanyanya. Tidak, apa-apa, jawabku terbata. Aku buru-buru meninggalkan dapur berpura mengambil sesuatu di kamar. Begitu pintu tertutup, aku bersandar pada dinding. Napasku tersengal. Ada sesuatu yang tumbuh dalam hatiku dan aku tahu itu salah. Malam harinya, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik. Tapi di dalam doa itu, bayangan tatapan Andra kembali hadir. Dan aku mulai takut. Takut bahwa aku tidak akan mampu melawan perasaan ini. Sore itu, aku sedang menyapu halaman depan rumah. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah setelah hujan. Rani belum pulang dari pekerjaannya, dan Andra sedang tidur siang di kamarnya. Rumah terasa tenang, setidaknya itulah yang kukira. Tiba-tiba aku mendengar suara lirih dari balik pagar bambu tetangga. Dua ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian bercakap-cakap. Tanpa sadar suaranya sampai ke telingaku. Bu, kamu sering lihat kan? Itu si Andra sering bantu-bantu di rumah mertuanya. Rajin sekali. Ya, iya, aku lihat juga. Tapi kok kadang agak aneh. Lebih sering sama ibunya daripada istrinya. Jangan. Semoga saja tidak. Aku langsung berhenti menyapu, jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar memegang gagang sapu. Apa maksud mereka? Apakah orang sudah mulai curiga? Aku buru-buru masuk ke dalam rumah. Nafasku terasa berat, seperti habis berlari jauh. Di ruang tamu, Andra baru saja bangun. Ia menatapku dengan wajah heran. Bu, tidak? Apa-apa? Wajah ibu pucat sekali, katanya. Aku hanya tersenyum paksa. Tidak, ibu hanya lelah. Tapi dalam hati, aku resah. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat rapuh. Sedikit saja salah langkah, semuanya bisa runtuh. Malam itu, ketika Rani sudah tertidur, Andra kembali duduk di ruang tamu bersamaku. Ia berbicara tentang rencananya bekerja lebih giat agar bisa menabung, membeli rumah sendiri. Aku mendengarkan, tapi pikiranku melayang ke bisikan tetangga sore tadi. Aku hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Hatiku penuh pertanyaan. Apakah orang lain juga melihat apa yang aku rasakan? Padahal aku sendiri berusaha menyangkalnya. Di tengah kebisuan itu, aku berjanji dalam hati. Aku harus menjaga jarak. Demi anakku, demi kehormatan keluarga, demi namaku sebagai seorang ibu. Tapi aku tidak tahu, justru janji itu akan menjadi awal dari ujian yang lebih berat. Hari itu hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat pepohonan berderit. Dan listrik padam seketika. Rumah mendadak gelap. Hanya diterangi cahaya lilin. Rani sudah tertidur lebih dulu karena lelah setelah bekerja. Tinggallah aku dan Andra yang masih terjaga. Aku mencoba mengisi waktu dengan membaca doa dalam hati. Sementara Andra duduk di dekat jendela, memperhatikan hujan. Suara derasnya air membuat suasana begitu hening. Seakan dunia hanya milik kami berdua. Bu, suara Andra pelan memecah keheningan.
Aku menoleh. Ya nak, terima kasih sudah selalu anggap saya seperti anak sendiri. Saya tahu, saya belum sempurna. Tapi ibu selalu mendukung. Kata-kata itu menusuk hatiku. Ada kehangatan yang sulit kujelaskan. Aku ingin menjawab panjang lebar. Tapi kata-kataku tercekat. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tok, tok. Aku terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini? Di tengah hujan deras? Aku membuka pintu perlahan. Ternyata Bu Mira, tetangga depan rumah, berdiri dengan payung basah. Waduh, maaf Bu, katanya. Lampu rumah saya padam juga. Saya lihat dari sini, rumah ibu masih ada cahaya, jadi saya kira. Oh, ternyata pakai lilin. Ya, aku berusaha tersenyum. Iya Bu, sama saja. Gelap juga. Mari masuk sebentar. Begitu Bu Mira masuk, matanya langsung tertuju pada ruang tamu. Di sana, Andra sedang duduk, menatap ke arah kami. Aku melihat sekilas tatapan curiga di mata Bu Mira, tatapan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Ia hanya tersenyum tipis, lalu pamit setelah sebentar mengobrol. Tapi, aku tahu, pikirannya pasti sudah mencatat sesuatu. Setelah Bu Mira pulang, aku kembali duduk, jantungku berdegup kencang. Andra menatapku. Bingung, ada apa? Aku hanya menggeleng. Tidak ada nak, tapi mulai besok, jangan terlalu sering begini. Orang bisa salah sangka. Andra terdiam. Seolah mengerti. Maksudku, malam itu aku. Hujan masih turun deras. Tapi yang lebih ribut adalah pikiranku. Aku sudah berusaha menjaga jarak. Tapi kenapa keadaan justru membawa kami makin dekat? Aku mulai merasa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Pagi itu aku pergi ke pasar sendirian. Biasanya aku ditemani Rani atau Andra. Tapi kali ini aku sengaja berjalan sendiri. Aku ingin menenangkan pikiran setelah kejadian malam hujan dengan Bu Mira. Namun, ketenangan yang kuharapkan justru hancur. Di tengah pasar, saat aku memilih sayur di lapak, samar-samar terdengar dua pedagang berbisik. Itu kan Bu Sari, ibunya Rani. Iya, katanya sekarang sering kelihatan dekat sama menantunya. Hati-hati saja Bu, nanti bikin malu keluarga. Tanganku yang sedang memegang tomat langsung kaku. Wajahku terasa panas. Telingaku berdengung. Aku pura-pura tidak dengar, tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sembilu. Aku cepat-cepat membayar belanjaan, lalu pulang dengan langkah tergesa. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan menutup pintu. Kutatap cermin, wajahku pucat, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ya Allah, aku bahkan belum melakukan apa-apa. Tapi kenapa orang sudah menuduhku? Siang harinya, Rani pulang. Ia bercerita dengan riang. Sama sekali tidak tahu apa yang baru saja kualami. Andra pun menyapaku seperti biasa, menawarkan bantuan membawa belanjaan. Aku hanya menjawab seadanya, berusaha tidak menunjukkan luka di hatiku. Malam itu, saat rumah kembali hening, aku memutuskan bicara pada Andra. Andra, suaraku pelan. Iya Bu, mulai besok, jangan terlalu sering bicara dengan ibu. Kalau Rani tidak ada, orang luar bisa salah paham. Andra tampak kaget. Tapi, Bu, saya hanya ingin menghormati ibu. Sama sekali tidak ada niat buruk. Aku tahu nak, aku tahu, tapi orang di luar sana tidak akan pernah percaya. Andra menunduk. Ada kesedihan di wajahnya. Aku bisa merasakannya. Dan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku masuk kamar dengan langkah berat. Di ranjang, aku berbaring memandang langit-langit. Untuk pertama kalinya, aku merasa terperangkap. Tidak peduli sekeras apa aku menjaga diri, dunia luar sudah memberi cap yang tidak bisa kuhapus. Dan aku sadar, gosip itu hanyalah permulaan. Yang lebih berat pasti akan datang. Malam itu listrik kembali padam. Seakan langit sengaja ingin mengulang kejadian tempo hari. Rani kebetulan sedang menginap di rumah temannya karena ada urusan pekerjaan yang akan selesai larut malam. Tinggallah aku dan Andra di rumah. Awalnya aku berniat tidur cepat.
agar tidak ada alasan untuk berbincang. Tapi suara genteng bocor di dapur membuatku gelisah. Air menetes deras, menimbulkan bunyi tik, tik, tik yang tidak henti. Andra menghampiriku. Bu, biar saya cek ke dapur ya. Kalau dibiarkan, airnya bisa meluber. Aku mengangguk. Baiklah. Ibu temani, kami masuk ke dapur dengan membawa lilin. Benar saja, tetesan air dari atap mengenai lantai, membuat genangan kecil. Andra berusaha menaruh ember di bawahnya. Tapi lantai licin membuat langkahku goyah. Hampir saja aku terjatuh. Kalau saja Andra tidak sigap menopang lenganku. Sekejap, lilin bergoyang di tanganku, menerangi wajah kami yang begitu dekat. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri, dan tanpa sadar aku menatap mata Andra. Namun, sebelum aku sempat menjauh, terdengar suara seseorang dari luar jendela dapur. Apa yang kalian lakukan? Aku terperanjat. Lilin hampir jatuh dari tanganku. Aku buru-buru menoleh ke arah suara itu. Ternyata Bu Mira berdiri di luar pagar, membawa senter. Ia tersenyum tipis. Tatapannya tajam menusukku. Aku panik. Bu Mira, ini atap bocor. Jadi Andra bantu ibu. Oh, begitu ya. Jawabnya datar. Kebetulan saya lewat, dengar ada suara di dapur. Tanpa banyak bicara lagi, Bu Mira berlalu. Tapi aku tahu, malam itu ia sudah menambah bahan gosip baru untuk besok pagi. Setelahnya aku kembali ke kamar dengan tubuh lemas. Kututup wajahku dengan kedua tangan. Ya Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa. Tapi mengapa semuanya terlihat seolah-olah aku bersalah? Sementara itu di luar kamar, Andra hanya duduk termenung. Wajahnya penuh kebingungan, seolah ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Aku tahu, badai yang kualami semakin besar, dan aku semakin takut. Jika suatu hari Rani sendiri mendengar gosip itu, pagi itu, aku keluar rumah untuk menyapu halaman, mencoba menenangkan hati setelah kejadian semalam dengan Bu Mira. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar suara bisik-bisik dari dua tetangga yang lewat di depan rumah. Kasihan si Rani, kalau benar ibunya dekat sama menantu, gimana jadinya? Iya, masa seorang ibu tega begitu? Astaga, dunia memang sudah aneh. Mereka tidak menyadari. Aku mendengar semuanya. Tanganku gemetar, memegang sapu. Rasanya dadaku ditikam ribuan jarum. Aku ingin berteriak bahwa itu tidak benar, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Siang harinya, gosip itu semakin nyata. Seorang kenalan lama datang ke rumah, pura-pura bertamu. Tapi nada suaranya menusuk. Bu Sari, saya dengar ibu makin akrab dengan menantu. Bagus sih kalau akrab. Tapi ya, orang bisa salah paham loh. Aku hanya tersenyum kaku, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah ia pergi, aku menutup pintu rumah rapat-rapat, lalu terduduk di kursi. Kepalaku terasa berat. Malamnya, Rani pulang. Ia tampak gembira, bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Aku berusaha tersenyum, meski hati hancur. Tapi saat ia berkata, Bu, tadi di kantor ada teman yang cerita aneh. Katanya ada gosip di kampung soal ibu. Jantungku nyaris berhenti. Aku cepat-cepat memotong pembicaraan. Ah, itu hanya orang iseng nak. Jangan dengarkan. Rani menatapku lama, seakan mencoba membaca wajahku. Ibu yakin? Aku mengangguk, meski dalam hati aku berteriak. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Setelah Rani tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, udara dingin. Aku merasa seolah seluruh dunia berbalik melawanku. Gosip itu sudah menjadi api, menjalar cepat, dan aku terjebak di tengahnya. Aku menggenggam tanganku sendiri arat-orat, berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan keluarga ini hancur karena fitnah. Namun jauh di lubuk hati, aku sadar, api gosip itu tidak akan padam hanya dengan doa. Aku harus menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Sejak gosip itu menyebar, aku jarang keluar rumah. Aku merasa setiap langkahku selalu diikuti mata-mata curiga. Setiap senyumku diterjemahkan berbeda. Setiap tindakanku dipelintir jadi cerita yang menyakitkan. Namun malam itu, aku duduk lama di ruang tamu,
merenung dalam hening. Kutatap wajah Rani yang tertidur di kamarnya. Lalu kutatap pula Andra yang terlelap di ruang sebelah. Dalam hatiku muncul tekad. Aku harus melindungi anakku. Apapun yang terjadi, kehormatannya tidak boleh ternoda karena gosip ini. Aku memutuskan. Mulai besok, aku akan benar-benar menjaga jarak dengan Andra. Tidak ada lagi obrolan malam. Tidak ada lagi kebersamaan tanpa Rani. Aku rela menanggung semua sepi. Asal keluarga kecil ini tetap utuh. Pagi harinya, aku mencoba memulai tekadku. Ketika Andra hendak membantu mengangkat galon air, aku menolak dengan halus. Tak usah, Nak. Ibu bisa sendiri. Ketika ia mengajakku berbincang di teras, aku cepat-cepat masuk ke dapur dengan alasan memasak. Andra tampak heran. Apa ibu marah pada saya? Tanyanya sekali waktu. Aku menggeleng, tersenyum kaku. Tidak, Nak. Ibu hanya ingin lebih banyak waktu sendiri. Tapi di dalam hati, senyum itu hancur berkeping-keping. Aku tahu Andra tersinggung. Bahkan mungkin merasa ditolak. Namun aku tidak punya pilihan lain. Sayangnya, menjaga jarak ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Suatu sore, Rani pulang terlambat. Hujan deras turun, dan listrik padam lagi. Aku duduk di ruang tamu dengan gelisah. Sementara Andra menghampiri membawa lilin. Bu, jangan duduk di sini sendirian. Bahaya kalau petir. Mari ke dalam. Aku ingin menolak, tapi hujan semakin keras. Suara guntur mengguncang. Refleks aku bangkit, dan tanpa sadar tanganku hampir meraih lengan Andra untuk menenangkan diri. Untung aku cepat menariknya kembali. Namun, momen sekilas itu ternyata terlihat oleh seseorang dari balik jendela. Bayangan payung basah bergerak cepat. Aku yakin itu Bu Mira lagi. Aku menelan ludah. Tekadku baru saja kugenggam. Tapi dunia seakan selalu mencari cara untuk merobeknya. Malam itu, aku menangis dalam doa. Ya Allah, aku ingin menjadi ibu yang baik. Tapi kenapa jalan menuju kebaikan terasa semakin sulit? Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Rani tidak banyak bicara. Ia hanya menyiapkan sarapan seadanya. Tanpa senyum yang biasanya selalu menghiasi wajahnya. Aku memperhatikan. Hatiku mulai gelisah. Andaikan ibu tahu, katanya tiba-tiba. Hari ini aku mendengar hal yang sangat menyakitkan. Aku tertegun. Apa, Nak? Teman kantorku bilang, gosip di kampung ini semakin parah. Mereka bilang ibu terlalu sering bersama Andra. Benarkah, Bu? Pertanyaan itu membuat seluruh tubuhku kaku. Aku ingin segera menjawab, tapi lidahku keluh. Air mataku menetes begitu saja. Ranina, jangan pernah percaya omongan orang. Ibu hanya ingin menjaga kalian, tidak lebih. Tapi, kenapa orang-orang bisa berkata seperti itu? Kalau tidak ada asap, mana mungkin ada api? Aku terdiam. Sungguh, hatiku hancur mendengar anakku sendiri mulai ragu. Andra yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Rani, percayalah, ibu tidak bersalah. Aku yang mungkin terlalu sering sok membantu, sehingga orang salah paham. Rani menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mas, aku malu. Aku malu mendengarnya di luar sana. Aku menunduk, menahan sesak di dada. Perasaan bersalah menghantamku, meski aku tahu aku tidak melakukan apa-apa. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Aku berusaha menghindari Andra sekuat tenaga. Bahkan tidak lagi menatap wajahnya. Tapi gosip tetap menyala. Bahkan semakin panas. Aku sering melihat bisikan dan lirikan tajam ketika keluar membeli sayur. Tekadku yang kukira kuat mulai terkoyak lagi. Bagaimana aku bisa melindungi nama anakku kalau ia sendiri mulai terpengaruh gosip itu? Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Air mataku membasahi sajadah. Ya Allah, jika Engkau ingin menghukumku, jangan libatkan anakku. Aku yang menanggung semua. Tapi jangan biarkan hatinya hancur karena fitnah ini. Namun jauh di lubuk hati, aku mulai sadar. Aku tidak bisa hanya berdoa. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memilih jalan, meski jalannya penuh luka. Hari itu, aku baru saja pulang dari pasar. Tubuhku lelah, tapi langkahku semakin berat ketika mendengar bisikan orang-orang sepanjang jalan.
Kasihan Rani. Kalau gosip itu benar, hancurlah keluarganya. Aku berusaha menutup telinga, tapi suara-suara itu terus menghantui. Saat masuk ke rumah, aku mendapati sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Rani berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang selembar kertas. Di sampingnya, Andra tampak bingung, mencoba menjelaskan sesuatu. "Bu," suara Rani bergetar. "Apa ini benar?" Aku mendekat. Ternyata itu sebuah surat tanpa nama yang dilempar seseorang ke halaman rumah. Isinya singkat, tapi seperti pisau menembus dada. "Ibumu terlalu dekat dengan menantunya. Semua orang sudah tahu." Malu-maluin. Tanganku gemetar membaca surat itu. Air mataku langsung jatuh. "Nak, ini tidak benar. Ibu tidak pernah." "Tapi semua orang bicara hal yang sama, Bu. Bahkan sekarang ada yang sampai kirim surat begini. Bagaimana aku bisa membela ibu?" teriak Rani dengan suara pecah. Aku terdiam. Andra mencoba menenangkan Rani. "Rani, tolong dengarkan. Ini hanya fitnah." "Fitnah? Fitnah dari mana, Mas? Kenapa mereka bisa menulis ini kalau tidak ada yang mereka lihat?" Suasana rumah meledak. Aku merasa dadaku terhimpit. Nafasku berat. Semua yang selama ini kupertahankan, nama baik, kepercayaan anakku, ketenangan rumah runtuh dalam sekejap. Malamnya, aku duduk sendirian di teras. Angin malam menusuk kulit. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih dingin. Aku sadar, semua usahaku menjaga jarak, semua doaku, semua tangisku, tidak berhasil menghentikan badai ini. Aku hanya punya satu pilihan terakhir. Aku harus mengambil keputusan besar, meski itu bisa menghancurkan hatiku sendiri. Aku menatap langit, berbisik lirih. "Ya Allah, apa aku harus pergi dari rumah ini demi menyelamatkan keluargaku?" Sejak surat tanpa nama itu datang, rumah kami berubah menjadi penjara sunyi. Rani jarang bicara padaku. Matanya selalu sayu, dan Andra pun lebih banyak diam. Aku tahu ia merasa bersalah. Meski kami berdua tidak pernah benar-benar melakukan kesalahan, aku tidak tahan melihat keadaan itu. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu mereka pulang dari luar. Begitu Rani dan Andra masuk, aku langsung berkata dengan suara mantap, meski tubuhku gemetar. "Nak, Andra, aku sudah memutuskan sesuatu." Mereka menatapku heran. "Aku akan pindah dari rumah ini. Aku akan pergi ke rumah saudaraku di desa sebelah. Dengan begitu, gosip akan berhenti. Orang-orang tidak akan lagi punya alasan menuduh yang tidak-tidak." Rani langsung terkejut. "Bu, jangan bicara begitu." Aku getir. "Nak, ini satu-satunya cara. Ibu tidak apa-apa menanggung sepi. Asal nama baikmu selamat. Kamu masih muda. Kamu harus hidup dengan kepala tegak, tanpa beban gosip tentang ibumu." Air mata Rani menetes. Ia berlutut di hadapanku. "Tapi Bu, aku tidak mau kehilangan ibu. Aku cuma takut. Aku bingung harus percaya siapa." "Tapi ibu pergi bukan jawabannya." Andra ikut bicara. Suaranya bergetar. "Bu, jangan salahkan diri sendiri. Kita bisa lawan gosip ini bersama." Aku menutup mata, menahan tangis yang hampir pekat. "Tidak, Nak. Kadang melawan bukan pilihan. Kadang, yang bisa kita lakukan hanya mengalah demi orang yang kita cintai." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Aku merasa dadaku hancur. Tapi aku tahu ini jalan terakhir yang kupunya. Aku menatap wajah Rani yang penuh air mata, lalu berkata dengan lembut, "Maafkan ibu, Nak. Ibu harus memilih jalan ini, meski itu berarti meninggalkanmu. Karena cintaku padamu lebih besar daripada apapun di dunia ini." Malam itu, aku berkemas dalam diam. Setiap lipatan baju, setiap barang yang kupilih untuk kubawa terasa seperti luka yang semakin dalam. Aku tahu, besok pagi, kehidupanku tidak akan lagi sama. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu rumah dengan koper kecil di tangan. Rani memelukku erat, seakan tidak rela melepaskan. Air matanya jatuh deras membasahi bahuku. "Bu, tolong jangan pergi. Aku janji. Aku akan percaya sama ibu. Aku janji tidak akan mendengarkan omongan orang lagi." Suaranya pecah. Aku membelai kepalanya, mencoba tersenyum walau hatiku remuk. "Nak,
Kadang cinta itu harus diuji dengan pengorbanan. Ibu pergi bukan karena ibu ingin menjauh darimu, tapi karena ibu ingin melindungimu. Andra berdiri di samping. Wajahnya pucat penuh rasa bersalah. Semua ini salahku, Bu. Aku yang membuat keadaan jadi seperti ini. Aku menggeleng. Tidak, Nak. Ini takdir dan kita harus menjalaninya dengan hati besar. Dengan langkah berat, aku akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Setiap langkah terasa seperti 1000 duri menancap di kaki. Tapi aku terus berjalan. Beberapa hari aku tinggal di rumah adikku di desa sebelah. Aku mencoba menenangkan diri. Meski hati selalu teringat wajah Rani dan cucian piring di dapur rumahku. Aku rindu. Namun ternyata pengorbananku mulai membawa hasil. Gosip yang dulu beredar panas perlahan mereda. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kalau benar ada apa-apa, kenapa ibunya Rani rela pergi begitu saja? Lalu, perlahan simpati mengalir. Beberapa tetangga bahkan datang ke rumah Rani, meminta maaf karena sudah termakan gosip yang tak jelas. Asalnya, Rani meneleponku dengan suara bergetar. Bu, semua orang mulai sadar. Mereka malu karena sudah menuduh. Bahkan, Bu Mira pun datang minta maaf. Ibu harus pulang. Air mataku langsung pecah mendengar itu. Aku sujud syukur. Hatiku bergetar penuh haru. Beberapa hari kemudian, aku kembali. Saat memasuki halaman rumah, Rani dan Andra menyambutku dengan pelukan hangat. Tidak ada lagi keraguan di mata anakku, hanya cinta dan penyesalan yang dalam. Bu, maafkan aku sempat ragu. Tapi sekarang aku tahu, ibu tidak pernah salah. Aku menangis di pelukannya. Nak, ibu tidak butuh pembelaanmu. Yang ibu butuh hanya keyakinanmu. Dan sekarang, ibu sudah mendapatkannya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa bebas dari beban. Aku belajar satu hal. Terkadang, kita harus rela kehilangan segalanya dulu, untuk akhirnya mendapatkan kembali apa yang paling berharga. Hari-hari setelah aku kembali ke rumah, berjalan lebih tenang. Gosip yang dulu membakar kampung ini, kini tinggal abu. Orang-orang mulai menyapa lagi dengan ramah, seolah lupa pernah melemparkan tatapan tajam. Rani kembali tersenyum. Ia sering memelukku. Tiba-tiba, seakan takut aku benar-benar akan pergi lagi. Bu, aku janji, kali ini aku tidak akan pernah ragu sama ibu, katanya suatu malam, sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Andra pun berubah. Ia lebih banyak menjaga jarak, tapi tetap hormat. Tidak ada lagi tatapan ambigu. Tidak ada lagi bisikan lirih di malam hari. Hubungan kami kembali pada jalurnya murni, antara ibu mertua dan menantu. Aku duduk di teras rumah setiap sore, memandang langit senja yang keemasan. Dalam hati aku bergumam, ternyata cinta bisa hadir di waktu dan tempat yang salah. Tapi dari cinta itu pula, aku belajar arti pengorbanan. Aku sadar, cinta bukan hanya soal memiliki. Kadang, cinta yang paling murni adalah ketika kita rela kehilangan demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Hari itu, aku berkumpul dengan Rani dan Andra di ruang keluarga. Kami makan sederhana, tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini benar-benar damai. Aku menatap mereka berdua, lalu berkata pelan, "Ingatlah nak, hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kita mau. Tapi kalau kita berpegang pada kesabaran, kejujuran, dan cinta yang tulus, pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri." Air mata Rani kembali menetes. Kali ini bukan karena sakit hati, melainkan haru. Ia menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Bu, karena sudah rela berkorban untukku." Aku tersenyum. Meski hati masih menyimpan bekas luka, tapi dari luka itu, lahirlah kekuatan baru. Aku menutup cerita ini dengan doa yang sama seperti dulu, tapi kali ini dengan hati lebih lapang. Ya Allah, jagalah anakku, menantuku, dan keluarga kecil ini. Biarlah aku yang menanggung semua pahit, asal mereka Kau beri manisnya hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai sepenuhnya.